Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana, dan silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah, nama saya dari Menteng Dalam. Pertanyaan saya, Ustazah nih, kira-kira sedetail apa sih pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ibu siapa? Ini ibu dari Menteng Dalam lah, banyak namanya. Namanya siapa Bu? Tadi belum terdengar Bu. Teteh Iis Astiawati. Oh, Teteh Iis. Teteh Iis. Iis. Iya, Iis cuma cemumun sehat. Nggak kenal. Baik. Sedetail apa sih pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 dikatakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Nih, ada sebuah kisah untuk bisa kita jadikan renungan atau ibroh. Seorang kaya raya, sawahnya puluhan hektar, duitnya puluhan miliar, pabriknya ngejajar. Mak, tapi takut mati sendirian. Nanya sama anak istri, nih mau nggak Neng? 40 hari nungguin kita di dalam kubur. Ntar setengah warisan buat ludah semua. Nggak ada yang mau, kompak, ogah. Lah kan udah jadi mayit, ngapa minta ditungguin sih, Mbak? Akhirnya sang juragan nih Bu, ngadain sayembara. Bilang digerakin semua RT, RW, Amil semua ngikut. Ajudan semuanya digerahin. Semuanya kasih sayembara, siapa yang mau nemenin ntar nih juragan dikubur 40 hari, dikasih setengah harta warisannya, bakal buat tuh orang. Bener aja, hari yang ditakutin tuh datang. Si juragan juga maut, pupus, mati. Dihias kuburnya sedemikian rupa karena di kampung itu juga ada tukang kayu bakar yang kerjaannya saban hari nebangin pohon di tengah hutan, dijadiin potongan kayu atu-atu. Kedengar sama istrinya, kasihku, si kasih kacugak paku. Ada lagi sayembara nih si juragan, katanya kalau dia meninggal nungguin di kuburan 40 hari dapat setengah harta warisan. Mendingan nungguin mayit daripada di hutan ketemu naga sama harimau. Bener aja datang tuh si tukang kampak ke kuburannya. Si konglomerat juga mau dikebumikan, jenazah sang konglomerat itu udah mau dikubur. Si tukang kayu ikut turun ke dalam liang lahat bersama kapaknya. Setelah 7 langkah para pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman tersebut, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir ke dalam kubur. Bener si tukang kayu udah sadar, wah jangan-jangan nih malaikat Munkar Nakir datang. Kayaknya mau nanya si konglomerat. Karena nih itu malaikat bukan nanya konglomerat, malah nanya ke si tukang kayu. Lah tukang kayu ngapa jadi nyamperin kita, atau kenalan dulu atuh. Sama Munkar Nakir mau kenalan, udah kayak diangkot meren. Ya. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Munkar Nakir ini malah nanya sama tukang kampak. Nanya tuh malaikat, Syarkim, contoh si Sarkim namanya ya. Kampung itu Sarkim. Ngapain di sini di dalam kubur? Kata si tukang kapak, aku nemenin mayat ini selama 40 hari buat dapetin setengah harta wasiatnya. Jawab si tukang kayu. Kata malaikat tanya, emang apa harta yang ada pada engkau sekarang? Kata Munkar Nakir, kata malaikat Munkar Nakir. Lalu ia mengatakan, aku cuma memiliki satu kapak ini doang. Ini kapak buat dia nyari duit, nyari rezeki, kata orang tukang kayu itu. Kemudian Munkar Nakir bertanya lagi, dari mana kau dapat kayu ini? Aku membelinya, balas si tukang kayu. Lalu pergi tuh Munkar Nakir di hari pertama. Dari hari kedua datang lagi tuh Munkar Nakir, nanya lagi, apa yang kau buat dengan kapak ini? Aku menebang pohon malaikat untuk dijadikan kayu bakar untuk dijual. Si malaikat Munkar Nakir itu keluar lagi dari kubur. Hari ketiga datang lagi, nanya lagi tuh malaikat, pohon siapa emang yang ditebang? Kata tukang kayu, iya di hutan belantara mah nggak ada yang punya malaikat. Kata malaikat Munkar Nakir tanya, yakin? Kalau kata orang Alawi sekarang mah cius. Kemudian mereka menghilang. Munkar Nakir itu menghilang lagi. Hari keempat datang lagi tuh malaikat nanya lagi, adakah kau potong pohon tersebut dengan kapak ini dengan ukuran dan berat yang sama? Kata tukang kapak, oh iya, dikira-kira aja, kira-kira bener dah gitu.
Kata malaikat, mana mungkin ukuran bisa sama. Langsung keluar lagi, nggak ada lagi tuh malaikat. Hari kelima datang lagi malaikat Munkar Nakir sampai hari ke-39. Tuh malaikat Munkar Nakir nanya mulu, ditanyain terus tentang masalah kapak doang sebiji. Di hari terakhir, hari ke-40, datang Munkar Nakir sekali lagi bertemu dengan tukang kayu. Berkata Munkar Nakir, hari ini aku akan kembali bertanya soal si kapak nih. Belum sempat Munkar Nakir udah loncat tuh si Sarkim dari kubur. Lari, orang-orang udah nungguin di atas kubur. Mau tahu ceritanya gimana bener. Kata keluarganya, nih jangan lu pergi nih, harta warisannya ambil. Apa kata si tukang kayu? Engkau gak mau ogah. Punya kapak satu doang aja ditanya sampai 40 hari. Bagaimana yang duitnya puluhan miliar, sawahnya berjajar, pabriknya ngegelar. Tuh Bu, makanya sedetail itu cuma sekedar kisah. Gimana kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul ditampakkan amalan-amalan kita. Sedetail itu kita akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bu, punya rezeki, buru-buru sisihin. Pakai baju bagus, bakal suami bisa jadi ibadah. Ini mah pakai baju, bakal kondangan doang. Kerudung bagus, ke pengajian doang. Di rumah pakai daster, kagak ada kancingan. Robek lagi, ya Allah. Makanya kalau punya harta, punya benda, buru-buru pakai buat ibadah. Malah kadang ada saudara saya kalau punya peci, punya baju koko, buru-buru dipakai sholat dulu. Masya Allah. Atau punya sepatu baru, buru-buru dipakai sholat dulu. Masya Allah. Karena ya, semuanya akan dihisab. Bahkan Masya Allah, orang yang punya harta berlebih, yang punya tas puluhan miliar, terus apa lagi ya, sepatunya ratusan juta, ya Allah, kelak itu akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak yang masih kemiskinan, yang masih kelaparan, ya butuh harta kita. Oleh karenanya pergunakan harta sebaik mungkin agar kelak kita menjadi saksi kelak di hari akhir. Wallahu ta'ala a'lam. Gitu Ci Iis. Mana Ci Iis? Sebentar. Nah, terima kasih katanya. Gimana Ce? Udah puas Ce sama jawabannya Ci Iis? Udah Ce? Insya Allah. Insya Allah. Amin.